Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Ton Sabtu. Kenapa ya sihir itu sulit untuk disembuhkan? Kenapa sihir itu sulit untuk dihilangkan? Ya. Misalkan teman-teman Weton Sabtu ini kena sihir, teman-teman Weton Sabtu ini kena telu, kena santet, tidak waras-waras, tidak sembuh-sembuh. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Padahal ya sihir ya segitu-gitu aja gitu. Tapi ini kenapa kok tidak bisa sembuh-sembuh? Anda sudah datang ke peruqyah 1, kedua, ketiga, dan sebagainya. Ya. Tapi tidak sembuh-sembuh. Ya, Anda sudah pergi ke dukun, ya, dari Alas Purwo sampai Alas Roban, tidak sembuh-sembuh. Anda sudah pergi ke kiai, ya, dari Banyuwangi sampai dengan Banten, tidak sembuh-sembuh. Sudah habis peruqyah, ya, yang di YouTube itu ada banyak peruqyah, ya, tapi ya tidak sembuh-sembuh. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman Weton Sabtu, sihir itu merubah sifat watak karakter kita. Ya. Sihir itu merubah sifat watak karakter kita. Karakter kita yang dulunya positif bisa menjadi negatif. Coba itu dibayangkan. Kalau Anda ingin sembuh dari sihir, maka karaktermu yang negatif itu harus dirubah menjadi positif. Jadi rumusnya di situ. Ya, contoh misalkan karakter Anda dulu ini orangnya sabar. Ya, semenjak kena sihir, Anda jadi ngamuan. Loh, sepanjang Anda tidak bisa menghilangkan ngamuan, maka sihir itu tidak akan pernah hilang. Walaupun Anda diruqyah, ya, tidak akan sembuh. Ya. Orang berpikir bahwasanya meruqyah seseorang itu semudah itu gitu loh. Orang memberikan ruqyah itu kan hanya pintu masuknya saja gitu loh ya. Menyadarkan diri bahwasanya, hei, kamu itu kena sihir, kamu itu kena teluh, kena santet. Ya, jadi memberikan angin segar, memberikan kesadaran diri, ya, itu cuma 1% saja. Ya. Selebihnya 99%, orangnya yang bersangkutan harus merubah karakternya, harus merubah perilakunya, harus merubah tingkah lakunya. Gitu. Dari tingkah laku yang negatif menjadi positif. Baru sihir teluh santet itu akan sembuh. Nah, permasalahannya sifat watak karakter kita. Kalau sudah menjadi negatif, itu sangat sulit sekali untuk merubah menjadi positif. Lah disitulah hambatannya, disitulah tantangannya, gitu ya. Jadi kalau Anda terkena sihir, ya, kalau Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, itu yang Anda alami itu seperti itu. Ya, saya sendiri butuh waktu 4 tahun teman-teman ya, untuk merubah sifat watak karakter saya, untuk bisa merubah kebiasaan saya yang jelek, kebiasaan ngamuan, kebiasaan ibadah sing telat-telat, kebiasaan ibadah sing bolong-bolong, kebiasaan turu, kebiasaan mangan tok, pokoknya kebiasaan yang jelek itu kita rubah. Ya, lah tentunya ketika kita melakukan perubahan ini, kita disertai dengan ibadah. Ibadah wajib kita kerjakan, ditambahi supaya power, ya, supaya daya hentaknya itu luar biasa, ditambahi dengan tirakat. Nah, ketika ini bisa Anda terapkan, ya, bisa Anda aplikasikan, maka saya yakin sihir teluh santet yang ada di dalam tubuh Anda itu pasti akan hilang, pasti akan musnah. Gitu. Lah, tanda sihir teluh santet itu hilang di dalam tubuh Anda, itu karakter Anda akan berubah.
Ya. Jadi karakter Anda yang dulunya positif, kena sihir menjadi negatif, ketika Anda sembuh, karakter kembali lagi. Bahkan akan lebih baik daripada karakter-karakter Anda yang sebelumnya. Jadi kuncinya di situ. Makanya teman-teman ya, ketika kita kena sihir, kita harus pelototi terus tingkah laku kita ya. Kita harus pelototi terus perilaku kita. Kira-kira perilaku kita positif enggak? Kalau perilaku Anda positif, ya, nah, pasti hasilnya juga positif, gitu loh ya. Ketika perilaku Anda negatif, hasilnya negatif. Hal inilah yang perlu Anda sikapi. Manakala Anda terkena gangguan sihir, manakala Anda terkena gangguan teluh, gangguan santet, tanpa melakukan upaya ini ya, tanpa melakukan perbaikan ini, maka Anda tidak akan pernah bisa sembuh ya. Dalam kehidupan Anda akan terus, bukannya positif ya, akan terus menjadi negatif. Itu yang terjadi seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi ya, bisa memberikan semangat bagi diri Anda, supaya apa? Supaya Anda bisa menjadi pribadi yang baik ya. Pada dasarnya orang terkena sihir, terkena teluh, terkena santet ya, pada dasarnya orang terkena sihir, terkena teluh, terkena santet itu pasti ada yang salah. Bisa jadi sedang dihukum Tuhan ya, bisa jadi juga sedang kena karma ya. Tapi pada dasarnya adanya sihir, adanya teluh, adanya santet itu supaya Anda itu sadar akan perbuatan Anda yang salah, sehingga Anda bisa menjadi baik. Lah terutama biasanya sihir teluh santet ini kaitannya dengan perilaku-perilaku kita yang jauh dari sisi spiritualis kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memotivasi Anda, bisa memberikan semangat Anda, sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang istimewa, sembuh dari gangguan sihir, teluh, santet, dan sejenisnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, 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 Rahayu.